warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Syarani dengan nomor MPM 20251450039. Pada video ini, saya akan memaparkan materi untuk mata kuliah pengantar pendidikan dengan topik yang saya ambil, pemasungan hak pendidikan anak. Mari kita mulai pembahasannya. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata pendidikan? Mungkin sekolah, belajar, atau nilai. Tapi pendidikan lebih dari itu. Yuk kita bahas bareng. Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang mulai dari pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan perilaku, baik melalui jalur formal maupun non-formal seperti keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 31 ayat 1, pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara sehingga tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk negara maupun lembaga pendidikan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak nih anak Indonesia yang tidak memperoleh akses pendidikan. Laporan Kemendikbud Ristek dan KPAI tahun 2021 mencatat puluhan ribu anak tidak bersekolah karena berbagai faktor seperti menikah, bekerja, masalah biaya, kecanduan game, hingga melanggar tata tertib sekolah. Pemerintah sebenarnya telah menunjukkan komitmennya dalam menjamin hak pendidikan melalui kebijakan seperti Program Indonesia Pintar dan wajib belajar 12 tahun. Namun, masih ditemukan kasus siswa yang hampir dikeluarkan dari sekolah karena pelanggaran tata tertib, seperti kasus salah satu SMA negeri di Banjarmasin. Padahal regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 menegaskan bahwa siswa-siswa wajib belajar harus tetap mendapatkan pendidikan. Sekolah memang berhak nih membuat peraturan, tapi tidak diperlukan mengeluarkan siswa sembarangan, terutama jika pelanggaran tersebut bukan tindak pidana. Pengeluaran siswa dari sekolah justru dapat menimbulkan masalah baru, seperti psikologi anak yang terganggu dan muncullah label negatif yang melekat pada diri siswa. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap fungsi sekolah sebagai lembaga yang bertugas mendidik, membimbing, dan mengubah perilaku siswa, bukan melepaskan tanggung jawab. Berdasarkan teori evaluasi Berner, lingkungan terdekat anak seperti keluarga dan sekolah sangat mempengaruhi perkembangan anak. Namun, saat ini banyak banget orang tua menyerahkan seluruh peran pendidikan kepada sekolah, sehingga terjadi ketidakseimbangan sosialisasi. Dalam kondisi siswa yang kurang mendapatkan dukungan dari keluarga, sekolah perlu mengambil langkah strategis. Yang pertama, memaksimalkan koordinasi dengan orang tua untuk menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Yang kedua, menguatkan peran guru bimbingan konseling dalam membantu siswa memahami sumber masalah serta menemukan solusi dengan pendekatan yang lebih personal. Yang ketiga, mengoptimalkan konselor sebaya per konselor agar siswa memiliki ruang aman untuk bercerita tanpa jarak psikologis seperti ketika berhadapan dengan guru. Upaya kolaboratif ini diperlukan untuk menciptakan generasi yang berkarakter dan terdidik. Pada akhirnya, pendidikan bukan hanya soal ruang kelas, aturan, atau nilai rapor. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak yang harus dijaga bersama oleh keluarga, sekolah, dan negara. Ketika satu pihak gagal menjalankan perannya, masa depan anak yang menjadi taruhannya. Oleh karena itu, mari kita jadikan pendidikan sebagai ruang yang aman, ramah, dan mendidik bagi semua. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa bukan sekadar amanat undang-undang, tapi juga tanggung jawab moral kita sebagai generasi penerus. Sekian video pemaparan materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.